Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Allahu Akbar, ya Rabbul Izzati wa Rabbul Alamin, rahmatan lil alamin, adam amir mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang insyaallah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengertian Islam dan arti Islam dan panggilan Islam. Jadi apa sih yang dimaksud dengan Islam, kepanjangan Islam dan makna Islam itu? Sebelum saya yang membahas yang lebih lanjut, seperti biasa kita tetap senantiasa memberikan puja syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kita semua sehingga kita dapat berjumpa lagi lewat channel ini. Dan tidak lupa pula kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, uswatun hasanah. Karena dengan perjuangan beliaulah sehingga kita dapat memahami ilmu-ilmu Allah dan tata cara kehidupan yang damai, yang indah, begitu maksudnya. Saudara-saudaraku yang insyaallah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana sih panggilannya Islam, pengertiannya Islam? Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit walaupun demi sedikit. Semoga saja menambah pengetahuan kita, itu saja poinnya. Jadi seperti biasa saya sudah tuliskan sebagaimana mestinya saya jelaskan supaya kita paham sedikit walaupun sedikit. Ini yang saya tuliskan. Saudara-saudaraku yang insyaallah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah Islam namanya kan. Jadi Islam yang pertama itu adalah alif, yang kedua itu salamun, yang ketiga itu la ilaha illallah, yang keempat itu Allah, kelima ini Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa kita simpulkan, walaupun sedikit demi sedikit, untuk mengaplikasikan, untuk memadukan ataupun kita padukan dari nama-nama, sebagian banyak nama-nama yang ada di dalam ilmu agama ini, terutama ini nama Islam. Jadi ini saya maknakan itu sebagai alif. Terus S ini saya maknakan sebagai salamun. Terus L ini saya maknakan sebagai la ilaha illallah. A ini Allah, M ini Muhammad Rasulullah. Nah, pada video yang sebelumnya saya masukkan di channel ini ataupun di YouTube, I itu adalah iman, S itu adalah suci, L itu adalah lurus, A itu adalah aman, dan M itu adalah Muhammad. Itu di video sebelumnya. Nah, untuk yang kedua kalinya ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, begitu maksud saya ini. Nah, saya membagikan lewat channel ini hanya saja
untuk menambah saja kepada kaum yang khususnya mencari ilmu hakikat Allah begitu. Sehingga dipanggil mereka ini Allah salamun, la ilaha illallah, Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini panggilannya. Nah, mudah-mudahan pengertian Islam ataupun makna Islam ini bisa untuk menjadi referensi ataupun menambah suplemen pengetahuan kita ini. Jadi I itu adalah alif, saya maknakan. S itu adalah salamun, L itu adalah la ilaha illallah, A itu adalah Allah, dan M itu adalah Muhammad. Sehingga panggilannya itu Allahu salamun la ilaha illallah, Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi rahmatan lil alamin bagi kita semua, bagi seluruh alam. Itulah predikat-predikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap nama-nama, mulai dari nama Ahad, Ahmad, Muhammad dan Adam, ada predikatnya. Sehingga kalau kita memahami tentang kedudukan Islam ini, kenapa bunyinya Islam itu seperti itu? Jadi bagi kaum yang berilmu, bagi kaum yang berfikir, ya tidak ada salahnya kita kaji-kaji saja, renungkan kita, ya bagaimanalah supaya kita itu memahami juga sekian banyak huruf-huruf ataupun nama-nama itu. Jadi selanjutnya, soalnya suaranya tidak bagus kalau tidak begini. Selanjutnya ini, ketika Islam kita ini mau disempurnakan, mau nyata dalam diri kita ini, bagaimana caranya ini? Ketika syahadat kita itu sempurna, maka nyatalah Islam di dalam diri kita. Ketika sholat kita itu sempurna, maka nyatalah Islam di dalam diri kita ini. Dan ketika puasa kita itu sempurna, nyata pula Islam di dalam diri kita ini. Dan ketika zakat kita itu sempurna, maka nyata pula sholat Islam yang ada di dalam diri kita ini. Dan ketika zakat, ketika haji itu sempurna, nyata pula Islam. Nah itu sebenarnya kalau tidak sempurna syahadat, ya belum nyata Islam lah, belum selamat. Sholat belum sempurna, ya belum nyata lagi. Puasa belum sempurna, tidak nyata lagi Islam. Zakatnya tidak sempurna, tidak nyata Islamnya. Hajinya tidak sempurna, tidak nyata lagi. Islamnya tidak nyata. Nah kemudian sebaliknya, sesungguhnya apabila Islam kita itu sudah sempurna, Islam kita itu sudah baik, sudah bagus, maka nyatalah dua kalimat syahadat yang ada di dalam diri kita. Nyatalah kalimat syahadat itu. Dan apabila Islam itu sudah sempurna, Islam kita itu sudah bagus, sudah benar, nyata pula yang namanya sholat yang ada dalam diri kita ini. Bagus pula sholat yang ada dalam diri kita ini, yang kita kerjakan. Karena kalau ketika Islam itu sudah sempurna, sempurna pula sholatnya. Apabila Islam itu sudah sempurna, sempurna pula puasanya, nyata pula puasanya. Apabila Islam itu sudah sempurna, sempurna pula zakatnya. Islam sudah sempurna, sempurna pula hajinya. Itu baru dipanggil Islam. Karena kebanyakan orang ini banyak yang is saja, lamnya belum ada, begitu maksudnya. Belum ada lamnya itu, baru is saja itu.
Kenapa saya bilang begitu? Itu menurut pemahaman saya. Saya tidak tahu dengan orang lain. Jadi apa-apa yang saya sampaikan lewat channel ini, itu yang saya temukan dalam kehidupan ataupun di dalam diri saya, maksudnya itu. Jadi sempurnanya Islam apabila sempurnanya syahadat, sempurnanya Islam apabila sempurnanya sholat, sempurnanya Islam apabila sempurna puasa, sempurnanya Islam apabila sempurnanya zakat kita, sempurnanya Islam apabila sempurna haji kita, maka nyatalah Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati sebelum selamat, begitu firman Allah. Nah, itulah maksudnya. Sebab Islam itu agama yang selamat, agama yang indah, agama yang damai. Di antara agama yang lain Islam. Sebab di dalam pemahaman Islam, ajaran Islam, tidak ada sistem pemaksaan. Di situ sistemnya, sifatnya itu sukarela. Mana yang mau masuk Islam silakan, yang mau keluar Islam silakan. Tidak ada pemaksa di dalam agama Islam. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada umatnya, agama yang selamat adalah agama Islam. Itu sudah disabdakan oleh Nabi kita itu. Tetapi bagaimana kita ini mendalami, mengkaji Islam itu selamat namanya? Apakah cukup kita itu mengucapkan 2 kalimat syahadat? Apakah cukup kita dengan sholat? Apakah cukup kita puasa? Apakah cukup kita zakat? Apakah cukup kita haji? Tetapi kalau tidak ada modalnya, uangnya, tidak mungkin dia bisa naik haji. Karena jauh Mekah, Arafah itu jauh. Nah, jadi bagaimana sih kita itu supaya haji saja? Ya di kampung kita lah maksudnya. Jadi secara hakikat yang namanya haji itu kan pengorbanan. Kita korban, kita mengorbankan harta kita untuk berangkat naik haji. Bila mampu, kalau tidak mampu ya jangan dipaksa. Nanti diketawain sama orang. Lo boro-boro naik haji, keluargamu susah, keponakanmu susah, teman-temanmu susah, dan lain sebagainya. Jadi sah saja kalau kita mau naik haji itu. Tetapi bagi orang yang berilmu, perhatikanlah orang-orang yang ada di dekatmu sebelum kamu naik haji. Kalau kita tidak mampu naik haji di Mekah, bagaimana caranya? Kita korbankan sebagian harta kita. Nah, ketika kita korbankan sebagian dari harta kita ini, yang dimaksud di sini, contohnya, ketika kita membeli rokok teman kita, ketika kita membeli nasi teman kita, memberikan uang kepada teman kita, ketika dia makan nasi itu, ketika dia merokok, ketika dia makan uang yang telah kita berikan, nikmat yang dia rasakan menjadi wujud di dalam akhirat, itu dinamakan surga nanti. Menjadi wujud di dalam akhirat, itu yang namanya nikmat. Harus kita itu ciptakan di dunia ini, supaya besar pula kita itu nikmatnya di akhirat nanti. Bagaimana cara ciptanya? Ya banyak-banyak berkorbanlah, bersedekah. Semakin jauh hubungan kita di dunia, semakin jauh pula besar kita hubungan di akhirat. Semakin besar hubungan kita di dunia, besar pula di akhirat, insya Allah. Harus kita itu pandai, pintar membesarkan akhirat kita. Karena posisinya kita ada di dunia ini, memimpikan akhirat, mengimpikan akhirat itu bagaimana supaya luas. Bagaimana akhirat kita itu supaya selamat, supaya banyak nikmatnya nanti. Jadi masalah haji jangan dipaksa. Kalau memang kita tidak mampu, ya kita haji saja dengan secara hakikat, kita korbankan harta kita itu. Itu sudah nilai haji namanya.
Nikmat yang orang makan, teman kita makan, apa-apa yang kita berikan, maka besar pula nikmat yang kita rasakan di akhirat, bukan di dunia. Balasan Allah itu di akhirat, nanti wujudnya di sana. Semua apa perbuatan kita itu di akhirat, yang baik yang buruk di akhirat kita menunggu di sana itu. Karena kalau ketika sudah dijatuhkan, sudah ditetapkan janji yang kita diterima di akhirat itu, maka kembali lagi di akhirat itu. Apakah ada amalannya? Bagaimana? Tergantung dari orang lah. Apakah dia banyak amalan baik, amalan buruk, tergantung sama orang itu. Makanya di waktu di dunia ini ya kita ya banyak-banyak melakukan kebaikan, beramal dan lain sebagainya, supaya di akhirat nanti ya besar pula, luas pula tempat kita di akhirat. Begitu maksudnya. Tidak ada Allah itu menyediakan ini, menyediakan itu kalau kita tidak melakukan sesuatu yang baik. Tidak ada Allah itu menyediakan susu-susu yang begitu indah, makanan-makanan yang begitu indah. Tidak ada kalau kita tidak melakukan kebaikan, kalau kita tidak melakukan perintahnya. Jadi Allah itu menciptakan surga dan neraka. Apa yang dimaksud dengan surga dan neraka? Surga itu kebaikan, neraka itu keburukan. Nah itu maknanya, sudah jelas itu maknanya itu. Kalau engkau melakukan kebaikan, pastilah engkau merasakan surga di akhirat nanti. Kalau engkau melakukan keburukan, pastilah engkau merasakan neraka di akhirat nanti. Mau bagaimana? Apakah Allah menghukum kita? Bukan. Allah itu menciptakan tempat. Tempatnya itu bagi yang baik ke surga, bagi yang buruk ke neraka. Nah tergantung dari kita. Jangan kita suruh-suruh Allah lagi lah. Emangnya Allah itu pembantu kita, itu mau disuruh-suruh. Sebenarnya kalau kita memahami di dalam kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusannya. Suruh Muhammad itulah yang menyampaikan pesan kita, amalan kita, doa kita lewat di Muhammad itu. Karena dia itu adalah utusan. Kita ini pemimpin. Kalau memang kita ini sebagai pemimpin, di khalifah di muka bumi, nah apa salahnya kita menyuruh saja Muhammad itu? Dia kan utusan Allah itu, menyampaikan segala sesuatu lewat Muhammad itu. Ya kalau kita kenal lagi, Muhammad itu besar, luas dia itu, bukan satu Muhammad itu. Ada yang namanya Muhammad batin kah, Muhammad zahir kah, Muhammad awal, Muhammad akhir. Yang namanya Muhammad syariat, tarikah, hakikah, marifah, Muhammad kalamullah, syahadatullah, raibullah. Banyak Muhammad itu, bukan satu definisinya. Jadi kata Muhammad itu terjadi seluruh alam. Nah itu kan Muhammad namanya. Contohnya pohon, dari zat Muhammad. Allah menciptakan zat, menciptakan sifat af'al, terjadilah Muhammad. Nah itu diberi nama Muhammad. Mau dia pohon kah, hewan kah, batu kah, tanah kah, itu dari zatnya, di situ dia. Ada zat yang diciptakan oleh Allah, terjadilah Muhammad. Nah zat itu diberi nama Muhammad maksudnya. Sehingga di dalam zat Muhammad ada sesuatu yang ditanamkan, yang ditaruh sama Allah itu, yang sangat canggih di dalamnya itu. Sehingga Muhammad itu pun sendiri tidak memahami apa yang dihanu sama Allah itu, yang dikasih tahu apa, yang ditanam sama Allah itu, yang dimasukkan sama Allah itu.
di dalam diri kita ini. Nah, disitulah kuasanya Allah tidak mampu dipikirkan oleh Muhammad, dijangkau oleh Muhammad, tidak mampu. Karena pada awalnya dia mengaku diri sebagai Allah, lalu Allah mengatakan, akulah Allah, katanya. Bukan kau itu Allah, kau itu Muhammad. Kenyataan engkau itu karena aku yang menciptakanmu. Sehingga Allah itu memberikan lagi kekuasaannya, kebesarannya kepada Muhammad, sehingga Muhammad meminta, izinkanlah ini. Allah memberikan, aku izinkan engkau. Maka apa-apa yang dilakukan oleh Muhammad itu terjadi dia. Nah, keasliannya di mana? Penzahirannya di mana? Kepada Nabi yang bernama Muhammad. Sehingga zat Muhammad, sifat Muhammad, af'al Muhammad, dan asma Muhammad itu sempurna kepada Nabi yang bernama Muhammad bin Abdullah. Itu maksudnya. Jadi Muhammad itu luas pemahamannya. Ada Sayyidina Muhammad, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib karamullah wajhah. Ada Muhammad ini, Muhammad Zailani, Muhammad Yusuf, Muhammad semua, Muhammad Yamin, Muhammad Fadlin, Muhammad Fatil, Muhammad Firman, semua itu Muhammad. Karena di dalamnya itu ada zat Muhammad. Dan zat Muhammad itu diciptakan oleh Allah. Terjadinya dari zat Muhammad, dari nur Muhammad. Nah, itu semua itu sudah diorganisir semua di dalamnya itu. Dan tugas kita ini untuk memahami siapa Muhammad itu, ya utusan Allah. Allah menciptakan zat, menciptakan sifat af'al. Maka terlahirlah Muhammad itu. Maka terciptalah Muhammad itu. Terciptalah dari nurnya itu seluruh langit dan bumi. Tetapi Muhammad bukanlah Allah. Jadi seringkali saya menyampaikan lewat channel ini karena banyak sekali petinggi-petinggi ma'rifat itu yang mengatakan Muhammad itu adalah Allah. Itulah yang saya tidak masuk akal ini. Sementara Muhammad itu dicipta oleh Allah. Maka ada yang namanya itu Muhammad Ahmad, Muhammad Ahad. Nah, nama Nabi Muhammad itu banyak, Mahmud kah, Mustafa, banyak namanya. Karena hakikat daripada Nabi Muhammad itu tidak ada yang tahu hakikatnya bagaimana itu. Luas dia itu. Apabila Nabi Muhammad itu mau mengatakan meletus kepada bumi, meletus kepada gunung-gunung itu, ya dia meletus juga. Satu negara menjadi lautan, tetap jadi lautan. Tetapi apa? Nabi Muhammad itu kan sempurna. Dia itu memahami. Walaupun orang melakukan kesalahan, dia memaafkan. Itulah sifatnya Nabi kita itu. Ada sidiknya, ada amanahnya, ada tablighnya, ada fatanahnya. Semua sudah lengkap. Jadi kita kembali pada konteks pembicaraan kita ataupun topik pembicaraan kita. Ketika kita salam kepada Islam ataupun mengkaji pengertian Islam ini, Islam
Allahu salamun la ilaha illallah Allah Muhammad Rasulullah. Allah Muhammad Rasulullah bukan berarti Muhammad Allah, tetapi untuk kita itu istilahnya itu sebagai nama jabatannya, kira-kira begitulah. Allah Muhammad, nama jabatannya itu, istilahnya nama predikatnya yang diberikan oleh Allah, sehingga Allah dan Muhammad itu tidak pernah cerai-berai. Itu makanya makna sama orang-orang ma'rifat itu tidak pernah cerai-berai, tidak pernah berpisah, akhirnya dia jadikan Muhammad itu adalah Allah. Bagaimana ini pemahamannya apa itu? Ya mudah-mudahan saja bisa menambah ilmu pengetahuan kita lah. Kalau kita tidak mampu haji, ya kita korbankan sebagian harta kita di kampung kita ataupun di mana saja tempatnya kita berada itu, ya apa salahnya kita korbankan sedikit saja. Kalau teman kita meminta rokok, kasih, misalnya begitu. Nah, nikmat yang dia rasakan itu menjadi wujudnya di akhirat, nanti menjadi surga bagi kita itu. Begitu maksudnya. Itu baru dikatakan haji. Haji di dalam Islam itu bagi yang tidak mampu, begitu tafsirnya itu. Tapi sebenarnya kalau kita mengkaji lagi tentang Islam, jadi rukun Islam ada 5 perkara. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa, mengeluarkan zakat, naik haji bila mampu. Nah, jadi kalau kita kembali kepada hadisnya, as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Nah, kenapa bisa begitu? Karena semua hakikat daripada 5 rukun Islam ada di dalam sholatnya. Syahadat ada di dalam sholat, puasa ada di dalam sholat, zakat ada di dalam sholat, haji pun ada di dalam sholat itu. Nah, kalau kita mengkaji yang lebih halus lagi, nah, sementara saya bilang tadi haji itu bagaimana, ya kita korbankan harta-harta kita amalkan sehingga nikmat yang orang rasakan menjadi wujud di surga adalah nikmat pula yang kita dapatkan di akhirat nanti. Itu adalah pandangannya di situ. Nah, kalau di dalam sholat bagaimana dia itu hajinya? Haji itu kan harus bersih, harus suci kan. Nah, berarti sholat pun kamu juga itu harus suci, harus bersih. Nah, itu secara ilmu hakikatnya itu haji dalam sholat. Bagaimana puasanya? Nah, puasa itu kan kamu banyak sabar, harus banyak kamu itu menahan nafsu buruk kita, menahan pikiran buruk kita itu, mengendalikan nafsu kita, hati kita dan lain sebagainya dan seterusnya. Itu sudah termasuk di dalam puasa, di dalam sholat. Bagaimana zakatnya? Beramal lah. Maksudnya beramal bagaimana? Setiap apa yang kita ketahui tentang ilmu Allah, tentang kebaikan akhirat, kita kasih tahu teman-teman kita. Bukan berarti kita mempengaruhi dia. Sebagai teman yang baik, sebagai teman sejati, ya wajar sajalah kita memberitahukan begini, wahai saudaraku, memberitahukan begini, wahai temanku. Sebelum kita ini meninggalkan bumi ini, maka marilah kita untuk senantiasa memberikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tafakur kepada Allah, sabar kepada Allah, tabah kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah termasuk
zakat di dalam sholat kita itu. Di mana syahadatnya? Ya saat kamu at-tahiyah itulah. Sehingga apa? Itu baru dikatakan as-sholatu imaduddin. Itulah tiang agamamu. Itulah tiang syahadatmu. Itulah tiang puasamu, tiang zakatmu, dan tiang hajimu ada dalam sholat itu. Nah, kalau kita kembalikan lagi sumpah dan janji Allah pada waktu itu, innani anallah la ilaha illa anna fa'buduni wa aqimi sholat li dzikrillah. Allah telah mengakui tiada Tuhan selain Allah, maka dirikanlah sholat, sembahlah aku itu untuk mengingatku. Begitu maksudnya kita kaji, kita mengaji itu. Bagaimana bro? Betul nggak? Itu maksudnya. Nah, kalau kita haluskan lagi, ada lagi tingkatan-tingkatan sholat itu. Ada hukumnya, ada rukunnya. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Nah, kalau kita mengkaji, ada lagi di dalamnya. Bagaimanakah rukun qauli? Bagaimanakah rukun fi'li? Dan rukun qalbi itu? Nah, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan, di dalam diri kita ini, di dalam ilmu pengetahuan kita ini, banyak sekali yang kita kaji-kaji itu. Banyak sekali makna-maknanya di balik semua itu. Banyak sekali. Contohnya ini. Di dalam Al-Quran terdapat 30 huruf. 30 huruf itu menjadi 30 juz. 30 juz itu menjadi 114 surah. 114 surah itu menjadi 6.666 ayat. 6.666 ayat. Itu kembali kepada Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dia kembali lagi kepada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kembalinya di mana? Nah, kalau kita mengkaji semua baik yang ada di dalam Al-Quran dan ada yang baik yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam diri kita, semua itu ada semua dalam diri kita. Di dalam diri kita begitu. Karena Al-Quran yang berjalan, diri kita ini maksudnya. Al-Quran yang bisa berbicara itu diri kita ini. Itu adalah tulisan, menyatakan, membuktikan bahwa Al-Quran itu ada. Karena ketika Nabi kita itu pada waktu itu menyampaikan firman-Nya Allah, bagaimana? Kan lewat Nabi itu. Allah berfirman, disampaikan oleh Jibril, menyampaikan wahyu, difirmankan oleh Nabi kita. Hadis pun disampaikan oleh Nabi. Nah, keluarnya itu dari Nabi, makanya Nabi itu disempurnakan. Tiada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Itu sudah Allah sempurnakan lagi. Kalaupun ada Nabi sesudah Nabi itu, Nabi palsu lah, Nabi pembohong kau. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, di saat manakah Nabi itu berfirman? Contohnya, Allah berfirman disampaikan oleh Jibril kepada Nabi. Nah, di saat manakah Nabi itu menyampaikan firman Allah? Begitu maksudnya. Nah, di saat mana pula Nabi itu menyampaikan hadisnya? Nah, di situ itu kalau kita memahami, ada waktu-waktunya, ada saatnya. Bukan dia itu samakan firman Allah dan hadisnya. Semua firman Allah, kata-kata Allah itu, firman-Nya Allah itu disampaikan lewat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Lewat dia itulah dikeluarkan semua firman-Nya Allah, hadisnya lewat Nabi kita.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu itu Muhammad. Jadi kata orang itu Nabi ini buta huruf, bukan buta huruf maksudnya. Tetapi dia itu dalam arti butanya itu, bagaimana dia menyampaikan firman-Nya Allah dalam dirinya. Ucapkanlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Bukan buta huruf tidak bisa menulis, bukan. Kan banyak itu Nabil Ummi, bukan umminya apa. Saking dia itu gemetarnya, istilahnya luar biasa, Allah memberikan firman lewat Jibril yang disampaikan oleh Nabi kita, sehingga gemetarlah badannya. Karena nikmatnya itu luar biasa. Itu disebut kalamullah, disampaikan oleh Nabi kita itu. Itulah pertanyaan, di saat manakah Nabi kita itu menyampaikan firman Allah? Di saat manakah Nabi kita itu menyampaikan hadisnya? Itu ada waktu dan saatnya. Contoh, kadang-kadang ya, engkau itu saudaraku, kadang-kadang kau tidak sadar ketika lagi bicara, kamu sendiri tidak memahami apa yang kamu bicara. Nah, itu ada contohnya. Bahwa disitulah pembuktiannya. Yang bicara itu bukanlah dirimu, bukanlah jasmanimu, melainkan adalah diri yang ada di dalam jasmanimu itu. Ada sadar, ada tidak sadar. Nah, kita bisa mengambil kesimpulannya. Jadi tidak serta-merta Nabi kita itu mengeluarkan firman-Nya Allah. Tidak serta-merta. Nabi kita itu mengeluarkan hadisnya. Tidak serta-merta. Ada waktu tertentu yang diberikan khusus oleh Allah, yang diatur khusus oleh Allah. Karena istilahnya itu, setiap langkahnya, perjalanannya itu diatur oleh Allah itu, Nabi kita itu. Makanya menjadi rahmatan lil alamin itu langkahnya, perjalanannya. Tidak ada yang tidak nikmat. Kehadiran Nabi kita itu membuat sejuk alam semesta ini. Karena digerakkan habis oleh Allah itu. Semua perjalanannya, langkahnya, penglihatannya, pendengarannya tembus dia itu. Hanya saja kita ini berusaha. Bagaimana caranya supaya kita itu lebih mendalami. Walaupun tidak selamat 100%, ya sedikit sajalah selamatnya. Barang siapa yang telah memasuki bentengku, kata Allah itu, atau hadisnya itu, sesungguhnya dia telah selamat dari siksaanku. Barang siapa yang telah selamat dari siksaanku, sesungguhnya dia itu telah mendapatkan surgaku, kenikmatanku, katanya. Nah, kalau kita sudah masuk di dalam bentengnya itu, di mana bentengnya? Ya di Nabi kita itulah. Bagaimana kita memasuki bentengnya sementara kita tidak mengenal kepada Nabi kita itu? Loh, kan ada diri kita di dalamnya ini, yang dia bisa menembus itu, yang dia bisa mengenal kepada nabinya, dia bisa mengenal pada utusannya. Ada di dalam diri kita ini yang dimasukkan oleh Allah itu, yang sangat canggih. Hanya saja kita itu tidak pernah memikirkan apa sih yang canggih dalam diri kita itu. Di dalam diri manusia ini, itu ibaratnya itu, kalau dikandungi seluruh alam ini, itu hanya sedikit saja. Bukan seperti memori 5 giga, 10 giga, itu bukan. Memori manusia ini yang Allah ciptakan pada waktu itu tidak akan pernah full. Semua rahasia-rahasia itu dikandung oleh manusia itu. Ada pula yang mengatakan, oh banyak sekali lah pikiranku, banyak sekali lah anuku, sudah full memoriku, katanya.
Nah, dia tidak berpikir itu. Padahal itu hanya sedikit saja contoh kecanggihan dunia, kecanggihan bumi ini, alat-alat teknologi dan lain sebagainya. Itu hakikatnya itu. Allah memberikan izin kepada manusia untuk meluaskan ide-ide itu, untuk meluaskan karya-karya itu. Karena hakikatnya contoh pencarian Google. Mau Google kah, mau internet, mau siapa saja itu. Allah itu kan memberikan supaya itu bisa terbuka otaknya, bisa terbuka pikirannya, sehingga terbentuklah ide-ide ataupun karya seperti itu. Nah, ada di dalam memori kita ini, bukan memori kambing, bukan memori sapi lah, bukan sapi Halifatullah, kambing Halifatullah, Adam itu yang bernama Halifatullah. Di dalam diri kita ini, saya sudah menjelaskan, mengatakan ada sesuatu yang dimasukkan oleh Allah yang tanpa diketahui uti Muhammad sendiri. Itu yang sangat canggih. Kenapa saya bilang tanpa diketahui oleh Muhammad itu? Karena kalau saya bicara ini, hakikat jasmani kita ini, hakikat diri kita ini, jasmani, zahir, batin kita ini, itu dari sulbinya mereka itu pada waktu itu. Allah menciptakan dari sulbi mereka itu, sehingga terciptalah jasmani kita ini dari sulbi mereka itu. Terjadilah api, angin, air, tanah, wadi, mandi, mani, manika, sampai terbentuknya mani. Makanya diri kita ini dari Nur Muhammad, dari sulbi mereka maksudnya. Kemudian sudah ada jasmani kita yang dikeluarkan oleh Allah dari sulbi mereka, sehingga Allah itu memasukkan sesuatu di dalam jasmani itu yang dikeluarkan dari sulbi mereka, yang tidak mereka tahu itu, yang tidak mereka pahami. Itulah kuasanya Allah. Tidak bisa kita jangkau dengan akal dan pikiran ini. Tidak bisa kita itu memikirkan, meraba-rabakan, mengumpama-umpama, tidak bisa. Sehingga terpanggillah kita itu cucu-cucu Muhammad, cucu-cucu Adam, semua hakikatnya manusia, keturunannya di situ. Tidak ada lagi yang lain itu. Mau dia Kristen kah, Katolik kah, agama Buddha kah, Hindu kah, Nasrani, Majusi kah, siapa saja itu, semua itu satu adanya. Tidak ada duanya, saudaraku, satu saja. Apakah kita keturunan Nabi Adam, apakah kita keturunan Nabi Muhammad, ya keturunannya di situlah. Hanya Allah itu menciptakan perbedaan. Ada yang kulitnya putih, yang kulitnya hitam, yang kulitnya merah, dan seterusnya. Itu perbedaan menjadi rahmat, menjadi rahmatan lil alamin. Perbedaan itulah yang membuat kita itu rahmat, menjadi rahmatan lil alamin. Seperti yang saya bilang, ada cabai, ada garam, ada tomat, dicampurlah semua itu menjadi rahmat. Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, ini kan ajarannya itu kan di situ dia. Kalau kita tidak paham, kita melihat itu agama yang lain, kita mau menghina, mau mengkeji dia, oh jangan, itu kan sudah dibagi agamanya. Makanya di waktu Nabi Muhammad ini, semua agama itu telah dibagi. Tidak ada lagi kita itu mau perang ke sana, mau jihad ke sana, tidak ada. Yang dititipkan oleh Nabi kita itu, hanya saja kita itu bagaimana caranya mengendalikan nafsu kita ini. Karena perang yang besar di suatu saat nanti itu, kata Nabi kita itu, adalah perang melawan hawa nafsu, adalah perang mengendalikan nafsumu itu. Maka perbaikilah nafsumu. Allah menciptakan nafsu ada dua itu, nafsu baik dan nafsu buruk. Kalau kita mengikuti nafsu yang baik, maka akan mendapatkan surganya Allah. Tetapi kalau jika kita mengikuti nafsu yang buruk, kita akan mendapatkan nerakanya Allah. Mampus kita itu. Lakukan apa yang engkau lakukan,
kerjakan apa yang engkau kerjakan, tetapi ingat suatu ketika, suatu saat nanti ketika tiba ajalnya kita, maka sungguhlah tiada lagi penyesalan di dalamnya itu. Karena kenapa? Ketika kita disaksikan di rahim ibu, kalau bala syahidina antakunu yaumal qiyamah inakuna an hajja ghafilin, tiada lagi alasan di akhirat itu, wahai kaum Bani Adam, tidak ada lagi kita mengatakan lengah terhadap kuasanya Allah. Tidak ada lagi alasan. Maka di dunia inilah kesempatan kita itu untuk melakukan kebaikan, melakukan amalan yang baik, mengimpikan akhirat kita, begitu maksudnya. Insya Allah mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya dan guna bagi kita semua ini. Jadi saya kembalikan, nah, itulah maksud daripada Islam ini. Islam begitu maknanya itu. Jadi seperti biasa ya, kalau kita kembalikan itu alif salamun la ilaha illallah Allah Muhammad Rasulullah, dipanggil itu Allahu salamun la ilaha illallah Allah Muhammad Rasulullah. Itu kalau kita bisa memahaminya itu, insya Allah itu untuk ibaratnya kita itu ketika kita ingin sesuatu yang kita mau kepada Allah, ingin sesuatu yang kita doa kepada Allah, mudah-mudahan ini kita salamnya seperti itu. Ada juga yang mengatakan salamun qaulam min rabbir rahim, salamun qaulam min rabbir rahim, salamun qaulam min rabbir rahim. Tidak ada sih masalah. Ada yang mengatakan salamun la ilaha illallah Allah Muhammad Rasulullah, tidak ada masalah, tergantung dari keyakinan kita ini. Itu maksudnya, tergantung dari keyakinan kita ini. Itu saja yang saya sampaikan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.